Halo, selamat pagi semuanya. Nah, gimana kabarnya? Sehat ya? Oke, jadi semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya, walaupun dalam keadaan pandemi. Yang penting kita disiplin ya, disiplin menjaga jarak, disiplin mencuci tangan, kemudian juga disiplin istirahatnya. Oke, anak didik kami, kita lanjutkan materi daring kita pada pagi hari ini, tentunya masih dengan mata pelajaran prakarya dengan saya sendiri Pak RC Jabat. Materi kita pada pagi hari ini adalah perhitungan titik impas ataupun break even point. Nah, anak didik kami, apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Yuk kita simak ya. Oke, jadi tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, nak, itu ada dua. Yang pertama adalah mengidentifikasi informasi ya, mengidentifikasi informasi tentang perhitungan titik impas atau BIP, break even point, usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Yang kedua, mengolah informasi yang didapat tentang perhitungan titik impas atau BIP, break even point, usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Baik anak didik kami, itulah dua tujuan pembelajaran yang harus kita capai atau yang harus kamu capai melalui pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi fokus dan disimak ya nak ya. Oke, sekarang kita teruskan break even point ya, atau BIP ya. Apa sih BIP itu? Jadi break even point adalah titik impas di mana posisi jumlah pendapatan dan biaya sama atau seimbang, sehingga tidak terdapat keuntungan ataupun kerugian dalam suatu perusahaan ya. Jadi di sini tidak ada untung ataupun tidak ada rugi. Dengan kata lain, dia balik modal ya, usaha itu balik modal. Nah, break even point ini digunakan untuk menganalisis proyeksi sejauh mana banyaknya jumlah unit yang diproduksi atau sebanyak apa uang yang harus diterima untuk mendapatkan titik impas atau kembali modal. Nah, itu tadi sesinggung ya. Jadi break even point ini juga digunakan untuk menganalisis ya, atau untuk memproyeksi berapa banyak unit lah yang harus diproduksi barang itu dan berapa uang yang harus diterima sehingga kembali modal atau titik impas. Itu maksudnya nak ya. Oke, sekarang kita teruskan. Apa manfaat BIP? Nah, manfaat BIP itu apa? Ya, ini ada 4 ya. Yang pertama adalah alat perencanaan untuk menghasilkan laba ya. Oke, yang kedua memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. Yang ketiga, mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. Dan yang keempat, mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dibaca dan dimengerti. Nah, itu nanti masalah grafik nanti akan dibahas ya. Oke, jadi inilah manfaat. Maka perlu dihitung yang namanya break even point ya nak ya. Oke, supaya tahu di titik mana dia bisa kembali modal ya. Berapa seperti yang sampaikan tadi, berapa produk yang harus dihasilkan, berapa uang yang harus didapatkan ya. Oke, jadi sekarang kita teruskan ya. Kelemahan titik impas. Oke, kalau ada manfaat, ada keuntungan, pasti ada kelemahan ya. Jadi membutuhkan banyak asumsi, jadi membutuhkan banyak perkiraan-perkiraan ya. Jadi bersifat statis tetap ya. Ketiga, tidak digunakan untuk mengambil keputusan akhir ya. Jadi titik impas itu belumlah keputusan akhir ya. Arti itu masih keputusan yang sifatnya dalam perkiraan ya, seperti yang pertama tadi. Jadi karena perkiraan dia, nah itu juga menjadi suatu kelemahan ya. Yang keempat, tidak menyediakan pengujian aliran kas yang baik. Oke, yang kelima, kurang pertimbangkan risiko-risiko dalam masa penjualan. Oke, sekarang kita teruskan fungsi analisis BIP ya. Rumus BIP, analis break even point, analisis balik modal namanya ya. Digunakan untuk menentukan hal seperti ya. Pertama, jumlah penjualan minimum yang harus pertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Nah, dengan adanya BIP ini bisa diketahui berapalah
penjualan yang minimal supaya tidak perusahaan itu tidak mengalami kerugian. Dia mengalami kerugian dalam arti balik modal lah dia, kan begitu ya. Oke, jadi dari titik balik modal ini juga nanti bisa diketahui, oh modalnya penjualannya sekian, rupiahnya sekian, maka dia balik modal. Maka sisanya itu nanti sudah bisa menjadi untung, ataupun bisa dikatakan itulah nanti perhitungannya juga untuk penentuan harga jualnya ya. Jadi harus ketahui modalnya berapa harus dijual, maksud saya harus ketahui berapa BIP-nya supaya balik modalnya juga bisa tercapai. Yang kedua, jumlah penjualan yang harus dicapai untuk perlaba yang telah direncanakan atau dapat diartikan bahwa tingkat produksi harus ditetapkan untuk perlaba tersebut. Ketiga, menentukan jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu. Keempat, menganalisis perubahan harga jual, harga pokok, dan besarnya hasil penjualan atau tingkat produksi. Sehingga analisis terhadap BIP merupakan suatu alat perencanaan penjualan dan sekaligus perencanaan tingkat produksi, agar perusahaan secara minimal tidak mengalami kerugian. Oke, jadi pada prinsipnya BIP dia adalah untuk mengatasi supaya perusahaan itu tidak mengalami kerugian. Dalam arti ya balik modal dia, minimalnya balik modal, seperti itu dia. Oke, teruskan. Jadi perhitungan BIP itu ya, perhitungan balik modal ini. Ini ada dua, ada BIP unit atau BIP nyatakan dalam jumlah penjualan produk nilai tertentu. Oke, artinya BIP unit artinya berapa unit lah penjualan dia tadi, seperti yang dikatakan tadi ya, pengertian BIP tadi, berapa unit produk yang harus dijual sehingga dia yang diproduksi, maksud saya diproduksi supaya bisa balik modal. Ya. Kemudian juga berapa rupiah atau berapa nilai uang yang harus didapatkan agar bisa nilai BIP atau balik modal itu bisa tercapai, ya. Itu maksudnya. Oke, jadi ada dua ya. Oke, jadi apa yang menjadi elemen dalam perhitungan break-even point ini? Jadi 3 elemen rumus BIP ya. Oke. Yang pertama peak cost, biaya tetap, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menyewa tempat usaha, peralatan, komputer, dan lain-lain. Biaya ini adalah biaya yang tetap kita harus keluarkan walaupun kita hanya menjual 1 unit atau 2 unit, 5 unit, 100 unit, atau tidak menjual sama sekali. Artinya ini biaya ini tetap harus dikeluarkan ya. Oke, mau jumlah produksinya kecil, mau banyak, atau tidak ada produksi sama sekali, ini biaya tetap ini keluar gitu ya. Oke, yang kedua, variable cost, biaya variabel, yaitu biaya yang timbul dari setiap unit penjualan. Contohnya, setiap 1 unit terjual kita perlu membayar komisi salesman, biaya antar, biaya kantong plastik, biaya nota penjualan, dan lain-lain. Jadi kalau ini biaya cost ini artinya biaya yang tidak tetap, atau dikatakan ini biaya yang timbul karena adanya penjualan ya, karena adanya penjualan. Itu juga dia timbul dia. Oke. Ketiga, harga penjualan, yaitu harga yang kita tentukan dijual kepada pembeli ya. Oke, jadi ini harga jual ke pembeli, itulah dia. Oke, inilah 3 elemen untuk menghitung BIP atau break even point ya. Oke, nah sekarang kita perhatikan perhitungan tadi kan ada 2 ya, BIP-nya ya, dalam bentuk unit, dalam bentuk rupiah ya. Nah sekarang bentuk unit, perhitungannya seperti apa? Nah kita lihat rumusnya ya. Jadi untuk BIP unit ya, BIP sama dengan peak cost atau disingkat dengan FC per P. P itu apa? Boleh lihat nanti di bawah itu adalah harga per unitnya ya, atau harga jual barang kepada konsumen tadi ya. Nah, dikurang PC. PC itu adalah variable cost. Nah, tadi singkatannya ini ya, variable cost, biaya yang jumlahnya meningkat sejalan peningkatan jumlah produksi ya. Oke, jumlah produksi ya, ataupun bisa dikatakan penjualan tadi ya. Oke, jadi rumusnya seperti ini untuk unit ya. Oke, sekarang kita teruskan BIP untuk menghitung rupiah ya. Nah, untuk menghitung rupiah, rumusnya adalah BIP sama dengan
FC per FC ini adalah peak cost ya. Ya, di biaya tetap tadi nih ya, biaya tetap. Oke. Oke, di keterangan nanti bisa dilihat. Nah, per 1 dikurang PC, variable cost ya, biaya tidak tetap. Oke, tadi sudah jelaskan apa itu variable cost, di keterangan pun ada itu. S per S ya. S itu apa? Selling price ya, selling price. Nah, ini adalah harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi ya. Oke, harga jual per unit barang atau jasa yang telah produksi. Nanti boleh lihat keterangannya ya. Oke, inilah rumus untuk BIP dalam rupiah. Nah, sekarang kita masuk ke studi kasus. Nah, studi kasusnya seperti ini. Diketahui PT Gear Second memiliki usaha di bidang alat perkakas martil dengan data sebagai berikut. Pertama, kapasitas produksi yang mampu dipakai 100.000 unit mesin martil. Ingat ya, kapasitas produksi yang mampu dipakai 100.000 unit mesin martil. Kedua, harga jual persatuan diperkirakan 5.000 ya, 5.000 per unitnya ya. Oke. Nah, ketiga, total biaya tetap. Nah, kalau bicara biaya tetap berarti tadi peak cost ya. Peak cost sebesar 150 juta dan total biaya variabel sebesar 250 juta. Nah, ini total peak cost tadi, ini total peak cost FC ya, ini total biaya variabel atau FC. Nah, ini totalnya. Nah, rinciannya nanti kita bahas ya. Oke, kita teruskan. Nah, perincian peak cost dan variable cost tadi ya, seperti ini dia. Kalau untuk biaya tetapnya, yang pertama itu rinciannya, yang pertama overhead pabrik 60 juta, biaya distribusi 65 juta, biaya administrasi 25 juta, sehingga kalau ditotalkan biaya tetapnya atau peak cost-nya, nah itu 150 juta, sama yang tadi ya, 150 juta ini ya. Nah, oke. Nah, kemudian variable cost-nya, biaya bahannya 70 juta, biaya tenaga kerjanya 85 juta, overhead pabrik 20 juta, biaya distribusi 45 juta, biaya administrasi 30 juta, total variable cost-nya 250 juta. Sesuai ya. Oke, itu dia yang ketiga perhitungannya. Sekarang kita masuk ke perhitungannya. Jadi penyelesaian untuk mendapatkan BIP dalam unit maupun rupiah adalah seperti di bawah ini ya. Pertama, kapasitas produksi tadi 100.000 unit. Nah, coba kita lihat. Benar ya, kapasitas produksi. Oke. Harga jual per unit 5.000. Nah, ini dia. Oke. Nah, jadi kalau ditanya berapakah total penjualan, maka rumusnya adalah kapasitas produksi ya, 100.000 dikali harga jual per unit 5.000. 100.000 dikali 5.000. Ini dia. Jadi total penjualan itu adalah di sini adalah 500 juta ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk dulu ke perhitungan biaya tetap unit. Biaya tetap unit. Ini per unitnya ya, bukan totalnya, per unitnya. Jadi mencari biaya tetap per unit ini adalah totalnya peak cost tadi. Total peak cost tadi ada berapa? 150 juta kan? Nah, ini dia. 150 juta per ya kapasitas produksi. Ini mencari biaya tetap per unit ya. Peak cost, total peak cost maksud saya 150 juta per kapasitas produksi. Nah, hasil pembagiannya didapatlah 1.500 lah per unit dia. Oke ya, per unit. Nah, kemudian untuk biaya variabelnya per unit. Nah,
Berarti total variabel per unit tadi berapa? 200. Ini ya, variabel cost ya, 250 juta per kapasitas produksi 100.000, dapatnya lah 2.500 per unit. Nah, jadi ini wajib dihitung terlebih dahulu. Biaya tetap per unit, biaya variabel per unit, barulah kita bisa mencari berapa BIP per unit. Ya. Oke. Nah, rumusnya tadi untuk BIP per unit itu adalah, kembali kita lihat ini ya. Ini dia. Peak cost per P kurang variable cost. Nah, ini peak cost ini berarti totalnya ya, totalnya peak cost-nya. Nah, coba kita perhatikan. Nah, 150 juta per 5.000. Ya, 5.000. 5.000 ini apa? 5.000 ini tadi harga jual per unit. Nah, dikurang 2.500. Nah, 2.500 ini dari mana? Nah, ini dia. Dari perhitungan biaya variabel per unit. Nah, jadi rumusnya adalah total peak cost 150 juta per harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Nah, jadi dapatlah dia hasil BIP per unitnya itu adalah 60.000 unit lah yang harus diproduksi supaya titik impas itu tercapai. Ya, unit per kakas martilnya maksudnya ya. Bisa dipahami nak ya? Oke, sekarang kita teruskan. Kemudian mencari BIP dalam rupiah. Nah, BIP rupiah. Nah, di sini dia ada 150 juta. 150 juta itu adalah total peak cost-nya ya, biaya tetapnya tadi. Per 250 juta. Nah, kita perhatikan ini tuh mencari nilai rupiahnya ya. Ya. Untuk mencari nilai rupiahnya. Nah, 150 juta adalah total peak cost, 250 juta itu tadi total variable cost ya. Nah, berarti total peak cost ya per total variable cost. Oke, ini ya. Oke, variable cost. Lalu ini total variable total peak cost per 1 dikurang total variable cost per. Nah, ini yang 500.000 ini 500 juta ini maksud saya. 500 juta ini adalah merupakan total penjualan tadi atau sellingnya ya. Nah, itu sudah kita hitung tadi yang ini ya. Nah, makanya dapat dia 500 juta. Nah, sehingga hasil dari perhitungan ini adalah 300 juta. Ya. 300 juta lah nilai rupiah yang harus dicapai supaya titik impas rupiah itu tercapai. Nah, di keterangan boleh lebih lanjut nanti dibaca ya. Oke. Ini dia. Jadi kalau dikalikan pun 60.000 unit dikali 5.000 hasilnya 300 juta. Ini terbukti dia ya. Oke. Nah, seperti itulah perhitungannya nak untuk titik impas unit dan rupiah. Nah, itu nanti mudah-mudahan bisa dipahami nak ya. Oke, sekarang kita teruskan. Nah, perhitungan BIP dengan pendekatan grafik. Nah, kemudian rumus BIP yang kedua itu pendekatan grafik ya, menggambarkan hubungan antar volume penjualan dengan biaya yang dikeluarkan perusahaan serta laba. Selain itu juga untuk mengetahui biaya tetap. Nah, dan biaya variabel dan tingkat kerugian perusahaan ya. Asumsi yang digunakan dalam analisis peluang pokok ini adalah bahwa harga jual biaya variabel unit adalah konstan. Oke, nanti boleh dibaca lebih lanjut untuk ini ya. Nah, ini grafiknya ya, perhitungan BIP dengan pendekatan grafik.
Jadi dengan pendekatan grafik maksudnya nih BIP rupiah tadi, BIP dalam bentuk unit tadi dan rupiah tadi kita buat dalam bentuk grafik. Ya. Sumbu Y adalah grafik BIP dalam bentuk rupiah, ya. Sedangkan sumbu X adalah grafik BIP dalam bentuk unit, ya. Dalam bentuk unit. Nah, sekarang kita perhatikan dia grafiknya dulu ya. Nah, di sini tadi dia kita lihat dulu dari sumbu X dulu karena kita menghitung tadi BP unit ya. Jadi sumbu X ini ada tadi hasil perhitungannya tadi adalah 60.000 unit dia harus dihasilkan. Ini dia ya. 60.000 unit. Sorry. Nah, ini dia 60.000 unit. Nah, kalau digrafikkan dia, ini adalah posisinya 60 ya, ini ada 3 nolnya. Q dalam 1 unit maksudnya. Nah, jadi 60.000 ya, 60.000. Nah, 60.000. Nah, jadi digrafikkan dia ya, ini lebih titik BP-nya, titik BP-nya harus ada 60.000 unit baru dia tercapai balik modalnya. Nah, baru kita petakan ke sumbu Y. Nah, Y ini tadi saya katakan adalah merupakan grafik daripada BP rupiah. Nah, ini ke angka 300. Nah, 300.000. Nah, 300.000. Ini tadi yang sebenarnya ini 300 juta ya, mewakili 300 juta maksudnya tadi ini ya. Mewakili 300 jutanya ya. Jadi supaya BIP tercapai dalam bentuk grafik ini adalah mewakili dari perhitungan tadi 60.000 unit dan nilai rupiahnya 300 juta ya. Nah, seperti itu dia. Ini kurang nolnya itu. Oke. Kemudian yang ini ada 150. Jadi ini peak cost-nya tadi ya. 150 juta tadi ya. Ya, 150 juta ya. Jadi ini dia. Nah, inilah anak didik kami grafik dari perhitungan BP unit ini ya, sumbu X dan grafik rupiahnya dalam bentuk sumbu Y. Yang ini ada 150. Jadi ini peak cost-nya tadi ya. 150 juta tadi ya. Ya, 150 juta ya. Jadi ini dia. Nah, inilah anak didik kami grafik dari perhitungan BP unit ini ya, sumbu X dan grafik rupiahnya dalam bentuk sumbu Y. Oke, bisa dipahami nak ya? Oke, kalau sudah ini boleh baca nanti ya. Oke. Nah, kesimpulan kita pada pagi hari ini, maksud saya kesimpulan kita pada pagi hari ini ada 2 ya. Yang pertama, BP perlu dibuat agar dapat menganalisis sejauh mana banyaknya jumlah unit produk yang harus produksi dan sebanyak apa uang yang harus terima untuk mendapatkan titik impas atau kembali modal. Oke, jadi berapalah produk yang harus diproduksi, maka kita perlu hitung tadi BP unitnya. Berapalah uang yang harus diterima, maka perlu kita hitung tadi BP rupiahnya. Nah, sehingga yang namanya titik impas itu baru bisa tercapai balik modal ya. Yang kedua, perhitungan BP dapat dilakukan dengan BP unit, rupiah, dan grafik. Maksud saya gini ya, pada prinsipnya lah dia bisa dihitung dengan menggunakan unit rupiah, unit BP unit dan rupiah. Tapi bisa disajikan dalam bentuk grafik ya, hasil dari perhitungan BP unit dan rupiah itu. Ya, menggunakan elemen peak cost, variable cost, dan harga penjualan. Itulah 3 elemen BP tadi. Baik, anak didik kami kelas 11, terima kasih buat waktunya untuk pagi hari ini. Harapan Bapak ini bisa dapat dimengerti, karena nanti juga akan ada tugas untuk ini ya. Jadi diulang-ulang nak ya, dibaca agar paham. Oke.